어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk. Iya. Tidak perlu apa Bu? Jadi begini Bu Bidan, ini ada beberapa data dari desa yang mengatakan bahwa banyak ibu-ibu hamil yang ASINya itu kurang lancar dan banyak sekali ibu hamil itu yang menggunakan susu formula untuk anaknya. Iya. Nah, jadi sebelum kita melakukan penyuluhan, kita adakan saja rapat tahunan, kumpulkan semua itu kader-kader. Baik, gimana? Ada lagi? Iya, cukup masih. Ya, terima kasih Pak Bu. Guys, kan dari Kak Bidan guys, ada info kalau besok itu akan ada rapat tentang penyuluhan ibu hamil yang ASINnya kurang lancar. Sekitar jam 10-an lah ya, mungkin Bidannya datang. Besok ini? Iya. Di mana? Di ruangan biasa. Oh iya. Terima kasih banyak deh. Oke. Jawabnya Pak Mas, sudah? Jadi saya sudah terima laporannya, sudah banyak laporan dari kader bahwa ibu yang sudah melahirkan di desa-desa itu banyak yang mengeluh ASINya itu tidak lancar. Begitu. Ya. Jadi ASINya tidak lancar itu biasanya itu dipengaruhi oleh karena kurang bagus posisinya saat menyusui. Biasanya ibu itu menyusui itu hanya di bagian putingnya saja. Nah, sementara di payudara kita itu ada yang namanya areola. Areola itu bagian hitam di sekitar puting yang bundar itu. Nah, tengahnya itu baru puting. Biasanya ibu-ibu itu apalagi ibu bunda tidak tahu bagaimana cara menyusui yang baik. Itulah tidak maksimal keluar ASINya. Biasanya itu mereka menyusui hanya di bagian putingnya saja, tidak memasukkan keseluruhan bagian areolanya. Jadi kader jika menemukan hal begini, tanyakan dulu bagaimana atau lihat bagaimana cara ibu muda ini atau ibu lah untuk menyusui anaknya. Itu biasanya masalah yang paling sering terjadi. Silakan Bidan. Baik ibu-ibu, selain itu kenapa dia sering terjadi tidak mau itu bayi masuk semua ke dalam areola? Karena kurangnya bersih dari payudara ibu-ibu itu di sana. Jadi kita sebagai kader nanti akan melakukan penyuluhan mengenai perawatan payudara. Nah, contohnya di sini ada gambar payudara. Bisa ibu lihat semua? Bisa. Nanti di sini kita akan melakukan perawatan payudara sesuai step by step. Nanti kita sediakan air hangat, kemudian wastafel. Wastafel itu seperti handuk yang bersih, yang steril. Terus kemudian kita langsung saja masuk ke bagian perawatannya. Kita celupkan ke air hangatnya, terus kita pijat-pijat dengan lembut payudara ibu. Nah, kemudian setelah kita rasa sudah bersih payudara ibu, kita lihat bagian areolanya di bagian putingnya. Ibu sudah tahu kan bagian putingnya? Nah, bagian putingnya itu lihat kalau misalnya ada sudah menonjol atau masuk ke dalam. Nah, kalau masuk ke dalam, itu harus ambil ada baby oil sama di rumah. Ya, nanti juga bilang kepada ibu-ibu hamilnya, ibu-ibunya untuk adakan baby oil. Nah, kemudian diusapkan sedikit di bagian putingnya, digosok-gosok ataupun kalau misalnya tadi kan masuk ke dalam, ditarik-tarik sedikit. Nah, kalau misalnya sudah keluar sedikit saja. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Kemudian setelah kita tarik putingnya, terus kita pijat dari puting ke areola. Kemudian dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, dan dari sebelah ke
akan mengejarkan payudara sendiri atau dibantu oleh bidan atau kader. Jangan sampai, kan biasa ada juga ibu itu malu untuk melihatkan payudaranya, jadi siapa tahu ibu ada yang bertanya. Jadi bagaimana Bu bidan ini? Apakah bisa kita lakukan sendiri atau nggak boleh, harus dilakukan bidan dan kader? Ya, sangat baik ya, pertanyaannya sangat bagus. Nah, jadi begini Bu Nadia, itu perawatan payudara itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis. Ya, jadi bisa dilakukan sendiri. Kalau misalnya ibunya malu ataupun capek atau malas-malasan untuk melakukan payudaranya, dan juga bisa dibantu oleh suaminya. Kalau misalnya suaminya tidak sibuk kerja, bisa. Bagaimana ada lagi pertanyaan? Baik, jadi tadi bagaimana kita waktu penyembuhan di rumah itu kita memang sudah beritahu ibu langkah-langkahnya, bagaimana perawatan payudaranya, juga bagaimana pijat pada kucingnya. Jangan lupa untuk memakai baby oil, atau kalau nggak bisa, ibu kan tidak punya baby oil, boleh pakai minyak goreng, tapi yang belum pernah dipakai. Yang sampai sudah kayak goreng telur dipakai untuk mengusap, tidak baik ya, sampai infeksi. Itu terus ada lagi tidak? Ya, jadi setelah melakukan perawatan payudara itu jangan lupa tadi yang dibilang sama bidan Day ya, cara masukkan putih susunya ke bayi. Nah, jangan. Jadi bagaimana Ibu Kader? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Bu, Ya silakan Ibu. bagaimana itu posisi yang baik untuk menyusui bayi? Posisi yang baik? Silakan kemudian juga. Ya, jadi posisi yang baik untuk menyusui bayi itu yaitu bayinya kan baru punya ibu menempel dalam perut bayi. Nah, jadi digendongnya seperti ini. Perutnya ibu itu harus dipastikan menempel dengan perut bayi. Nah, kemudian kepalanya diselimuti kasih lilin begini supaya areolanya itu kecoklatan yang ada di payudara itu masuk semua. Nah, kalau tidak tepat ataupun tidak rapat perutnya ibu sama perut bayi, itu areola itu tidak akan masuk semua. Apalagi bagian areolanya ibu kecil. Ya betul. Jadi harus dimiringkan, kepalanya miring, badan juga miring. Jangan sampai nanti cuma badannya lurus, kepalanya miring. Lama-lama nanti gumoh itu anak-anak biasa bayi muntah ki. Tidak bagus posisinya. Ya, harus lurus sejajar Ki. Ya. Nah, kalau sudah benar posisinya, terus kalau sudah rasa bayinya sudah kenyang, langsung di kursi Sudah. ya, benar sekali bukan ya. Dan rasanya ibu tadi sudah sangat pintar-pintar semua. Jadi bagaimana? Depan. Ya. Sama Ibu. Yang terakhir. Baik, sebelum saya tutup rapat ini, yang terakhir jangan lupa berikan asuhan kepada ibu untuk mengelola stres. Jangan sampai ibu itu terlalu stres, cemas berlebihan atau takut. Apalagi takut untuk menyusui. Karena hal ini yang menyebabkan hormon oksitosin itu susah untuk keluar. Di mana hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Jadi semakin ibu lihat bayinya, cium aroma bayinya, dan itu bisa menyebabkan hormon oksitosin ini keluar. Jadi biasanya kita lihat tuh ibu rembes bagian payudaranya. Biasa itu karena adanya hormon oksitosin. Jadi kita arahkan kepada ibu mengelola stres dan stres ibu. Masih ada lagi? Sudah jelas Ibu, sudah jelas. Ya, jadi setelah ini bisa ya dipraktekkan nanti di rumah-rumah ya. Nah, baik, terima kasih Bidan Day. Sedikit saya tambahkan mengenai makanan ibu agar air susu ibu banyak. Nah, itu yaitu makan makanan yang sehat, yang bergizi, minum yang berbuah-buah, ya seperti air hijau ataupun buah ikan, bisa juga sayur, bayam. Nah, sebelumnya